dan kamu berani mengambil cincin dari istriku. Berarti aku bisa melenyapkanmu tanpa memukul, mengerti? Kamu tidak tahu siapa aku, beraninya kamu mengambil cincin dari istri aku. Orang sepertimu harus kasih pelajaran. Lalu anak buah asisten itu baru menyadari bahwa yang dihadapannya adalah Julian. Lalu dia melempar cincinnya, Julian pun mengambilnya dan asisten pegadaian itu kabur. Julian pun menghampiri Maya dan bertanya, apa kamu baik-baik aja? Tidak ada yang luka. Kata Maya, aku baik-baik aja. Julian sangat menyayangi Maya, sangat khawatir terhadapnya dan ia pun memeluknya. Ketika di dalam mobil, Mira pun bercerita, maafkan aku Maya, aku ini suami kamu, kalau ada keperluan bilang sama aku. Karena aku tidak mau merepotkan kamu Julian, aku tidak mau membebani kamu. Julian pun mendekat, kamu tidak perlu berpikiran begitu, aku ini suami kamu dan kamu bukan beban bagi aku. Lain kali kamu bicara sama aku, kita bareng-bareng menghadapi masalah ya. Lalu keesokannya Mira pun bekerja. Ketika lagi di kantor, Maya menelpon temannya. Dan kata Maya, minta tolong bilangin ke pihak rumah sakit aku belum bisa membayarnya. Ini udah 1 minggu tapi uang aku belum cukup untuk membayar pengobatan ayah. Kata temannya, Mira pun kaget, siapa yang membayarnya? Coba kamu lihat, lalu temannya mengecek siapa yang membayarnya. Ketika temannya mengecek, ternyata yang membayar pengobatan ayah Myra dari keluarga Lamson. Mira pun bingung, tidak mungkin keluarga Lamson karena saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lamson. Aku juga tidak jadi menikah sama Tuan Lamson dan kenapa keluarga Lamson membayar pengobatan ayah aku? Kata temannya, mungkin dia masih perhatian sama kamu. Tidak mungkin dia masih berharap sama aku. Mira pun bingung, lalu Mira pun mematikan teleponnya. Ketika Myra mau minum, tiba-tiba kakaknya Jennifer sedang membicarakan Myra bersama temannya. Mira pun mendengarkannya. Saya masih tidak mengerti mengapa CEO membiarkan Myra bergabung dengan perusahaan Voltara. Myra pernah menolak bos CEO Tuan Lamson. Apakah bos masih mengharapkan Myra sehingga Myra dibiarkan bekerja di sini? Tapi dia wanita yang tidak beruntung, ada seorang CEO mau menikahinya, dia malah tidak mau. Ketika Myra lagi mendengarkan kakaknya bercerita, dalam hati Myra berkata, aku harus langsung menanyakan ke bos CEO Tuan Lamson. Mira pun tidak jadi minum dan langsung pergi ke ruangan Tuan Lamson. Ketika Tuan Lamson lagi nelpon, tiba-tiba Mira pun masuk dan Tuan Lamson kaget. Maya, ada apa? Mira pun tidak basa-basi langsung menanyakan pembayaran rumah sakit. Tuan Lamson, kenapa Anda membayar rumah sakit ayahku, sedangkan aku tidak jadi menikah denganmu? Lalu Tuan Lamson menjawabnya, kamu kan sekarang kerja di Voltara, jadi aku bayar pengobatan ayah kamu. Semua karyawan di sini pastimu. Aku tidak memikirkan itu, kata Tuan Lamson, dan uang pengobatan ayahmu aku potong dari gaji kamu. Oke, terima kasih. Aku cuma ingin memastikan aja. Lalu Mira pun mengajak buat makan bareng tanda terima kasih. Namun Tuan Lamson menolak. Lalu dalam hati Tuan Lamson berbicara, sialan kalau bos Julian sampai tahu aku bisa-bisa dilenyapkan. Lalu kakaknya Myra melihatnya Tuan Lamson sama Myra, dan Jennifer pun kaget.